kasih Tuhan, kita ada bersama-sama lagi untuk mengikuti doa pencurahan Roh Kudus. Dimanapun Bapak Ibu jemaat berada, mari bersama-sama satukan hati kita. Kita akan pujikan sebuah pujian untuk mempersiapkan hati kita, ya kita datang ke hadirat-Nya. Jamahlah siap hati, jamahlah
ini sedang menghadapi permasalahan dalam hidup ini, saya percaya Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kami, menguatkan kami, menghibur kami. Kami tidak sendiri Tuhan, kami percaya Kau ada untuk memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu atas kami. Syukur bagi-Mu dari hati kami. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Melalui rekaman ini saya akan berbicara mengenai peran Roh Kudus dalam hidup orang Kristen. Jika dijadikan sebuah pertanyaan, pertanyaannya adalah apa peran Roh Kudus dalam hidup orang Kristen? Saya mau jawab segalanya. Seseorang tidak dapat menjadi pengikut Kristus sejati tanpa pertolongan Roh Kudus. Menjadi pengikut Kristus sejati di tengah-tengah dunia berarti berjuang sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena iblis dan dunia ini, Bapak Ibu tahu, akan selalu menggiring kita untuk menjauh dari Tuhan. Akan menggiring kita untuk menggabaikan firman Tuhan. Jadi tanpa pertolongan Roh Kudus, kita akan jatuh, kita akan kalah, dan kita akan menyerah pada tipu daya iblis dan daya pikat dunia ini. Bapak Ibu tentu ingat ayat yang mengatakan, iblis itu seperti singa yang berjalan di sekeliling kita, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu terdapat dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Kristus datang untuk memulihkan gambar Tuhan dalam diri kita yang sudah dirusak dosa. Kristus datang sebagai anak domba kudus yang dikurbankan untuk menghapus dosa umat manusia. Setelah itu apa? Apa yang harus dilakukan setiap orang yang sudah menerima pengampunan dosa? Yang harus dilakukan adalah mereka harus hidup seperti Kristus. Jadi, Bapak Ibu Saudara, Kristus datang juga untuk memberi teladan hidup yang diperkenan Bapa. Sebagaimana dikatakan dalam Matius 3 ayat 17. Dan suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Pertanyaannya, apakah mungkin kita hidup seperti Kristus? Apakah mungkin kita menjalani hidup yang diperkenan Bapa? Jawabnya, iya. Jika kita mengikuti teladannya, dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat mengalahkan iblis dan dunia ini. Saya ajak kita mengingat pencobaan iblis atas Yesus
tertulis dalam Matius 4. Kunci kemenangan Yesus dimulai karena ia dibawa atau dibimbing atau dikuasai oleh Roh untuk menghadapi pencobaan iblis. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, karena dia tahu kita lemah, karena dia tahu kita pasti bisa dikalahkan, maka dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia, penolong itu, menyertai kamu selama-lamanya. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata penolong ini kita sudah sama-sama tahu, mungkin artinya adalah Parakletos, penolong yang sekualitas dengan Yesus, kualifikasinya sama dengan Yesus. Bapak Ibu, selama hidup di dunia ini, orang Kristen membutuhkan penolong. Bukan penolong yang abal-abal, bukan penolong yang kalengan, tetapi penolong yang setara dengan Kristus. Kenapa? Karena tipu daya iblis dan daya pikat dunia hanya dapat dikalahkan oleh kuasa ilahi. Lagi pula Bapak Ibu, bukan hanya iblis dan dunia yang menjadi musuh kita. Bahkan orang Kristen, kita semua juga harus berjuang melawan diri sendiri. Sebagaimana yang Paulus katakan dalam Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ada natur dosa dalam diri kita yang terus mendorong kita menjauh dari perintah Tuhan. Sekalipun kita tahu apa yang baik, sekalipun kita menginginkan untuk melakukannya, tetapi kita tidak sanggup karena natur dosa itu. Dan hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Bapak Ibu tentu ingat, bahkan jemaat di Korintus bertengkar terkait karunia yang mereka terima dari Roh Kudus. Sesuatu yang baik diberikan, tapi pada akhirnya justru menjadi sumber pertengkaran. Saya mau ingatkan, kalau pertanyaan adalah apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen? Saya mau katakan, sebagai pribadi, sebagai tubuh Kristus, kita memerlukan Roh Kudus. Menjadi Kristen sejati hanya dimungkinkan oleh pertolongan Roh Kudus. Itu yang dikatakan dalam lagu, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari, ku tidak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar aku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tidak ada Kristen sejati tanpa Roh Kudus. Jadi apa peran Roh Kudus dalam kehidupan orang Kristen? Saya katakan segalanya. Kiranya Bapak Ibu diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami diingatkan bahwa kami bukan apa-apa menghadapi iblis dan dunia ini. Bahkan terhadap diri sendiri kami seringkali kalah. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan memiliki hidup yang berkenan di hadapan Allah. Kehidupan yang sesuai dengan teladan Kristus. Berkati kebenaran firman Tuhan ini. Berkati setiap kami yang mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Sebelum kita naikkan sebuah pujian, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita katakan, peganglah tanganku Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang akan menguatkan kita, menolong kita melewati hari-hari ini. Tanganku
kita menaikkan pokok-pokok doa sebagaimana yang tertera di layar. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita berdoa agar Roh Kudus memberi hikmat bagi gereja untuk tetap dapat melayani kebutuhan rohani jemaat anak hingga lansia di masa karantina ini. Mari kita berdoa agar Roh Kudus melimpahkan kemurahan hati bagi gereja dan jemaat yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan pokok jemaat dan masyarakat yang berkekurangan. Mari kita berdoa agar Roh Kudus mengingatkan jemaat untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus saat menghadapi berbagai permasalahan hidup akibat pandemi virus corona. Mari kita berdoa agar Roh Kudus mengaruniakan perkataan iman kepada kita untuk meminta kesembuhan dari Tuhan bagi jemaat yang sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa agar Roh Kudus memberi hikmat kepada pemerintah pusat dan daerah untuk menerapkan kebijakan yang menyegerakan pemulihan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dan bangsa Indonesia. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa agar Roh Kudus memberi kerelaan hati kepada para tenaga kesehatan untuk merawat dan mengupayakan kesembuhan bagi masyarakat yang terpapar virus corona. Mari kita berdoa agar Roh Kudus memberi keberanian dan kata-kata hikmat kepada semua anak Tuhan untuk menyampaikan kabar sukacita Injil dalam setiap kesempatan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa agar Roh Kudus memberi api semangat bagi seluruh komponen pelayanan di Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan, dari gembala, rohaniwan, majelis, pengurus di setiap seksi dan para aktivis untuk mengerjakan tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan Tuhan melalui gereja kita.
Inilah seluruh seru doa kami yang kami panjatkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus dan melalui perantara Roh Kudus penghibur dan pembimbing kami. Haleluya. Amin.